Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bar Studio. Kali ini kita bakal bahas film Saint Seiya Legend of Sanctuary. Dimana seperti yang kita tahu, Saint Seiya merupakan salah satu anime yang legendaris. Tapi bila biasanya anime digarap dengan metode 2 dimensi, pada film kali ini terjadi perubahan yang dimana film ini digarap dengan teknik 3 dimensi. Secara visual kita sangat dimanjakan. Di film ini juga terjadi perubahan bentuk dari sirah atau armor dari para kesatria zodiak ini. So, kita mulai aja bahas alur filmnya. Adegan diawali saat Aiolos diburu oleh Saga dan Shura. Aiolos terus berusaha lepas dari kejaran mereka. Namun dengan kerjasama mereka, akhirnya Aiolos pun jatuh. Begitu juga dengan Saga. Sedangkan di Sanctuary, Paus dan Saka Virgo memantau perburuan Aiolos. Mereka menganggap jika Aiolos telah berkhianat dengan berusaha membunuh Dewi Athena. Padahal pada kenyataannya, Aiolos berusaha melindungi Athena yang asli dari Paus yang memiliki maksud tersembunyi. Dan Athena yang ada sekarang hanyalah boneka yang dikendalikan Paus. Di pegunungan Himalaya, terlihat seorang konglomerat Tuan Mitsumasa sedang melakukan ekspedisi. Lalu dia menemukan sebuah ruangan di mana terlihat relief unik. Di sana dia melihat sayap berwarna emas yang ternyata milik Aiolos yang terjatuh setelah diserang oleh Shura. Kemudian di sebalik sayap itu terlihat seorang bayi perempuan yang tak lain adalah Athena yang asli yang diselamatkan oleh Aiolos. Dia juga melihat Aiolos yang tengah sekarat. Lalu Aiolos memperlihatkan kepada Mitsumasa jika bayi itu adalah Dewi Athena dan juga Paus yang berusaha untuk menyingkirkannya. Aiolos juga menunjuk langit dan terlihat 5 bintang jatuh. Aiolos memberitahukan jika 5 bintang itu adalah 5 saint muda yang akan datang melindungi Athena 16 tahun mendatang. Setelah itu Aiolos lenyap dan hanya tersisa Cloud-nya saja. 16 tahun kemudian, diperlihatkan Seiya yang merupakan salah satu saint pelindung Athena. Ternyata dia pernah bertemu dengan Athena atau yang sekarang diberi nama Saori Kido ketika mereka masih kecil. Kala itu Seiya berusaha melindungi Saori dari serangan anjing, tapi malah Seiya yang terluka. Lalu Saori menggunakan kosmonya dan berhasil menyembuhkan luka Seiya. Saori pun berpesan agar tak memberitahukan kepada siapapun karena itu akan membuat kakeknya marah. Kembali lagi ke masa kini, terlihat Saori Kido sudah beranjak remaja. Hari ini dia berulang tahun yang ke-16. Tatsumi, tangan kanan mendiang kakeknya, Tuan Mitsumasa. Dia memberitahukan tentang kekuatan yang Saori miliki, yang disebut dengan Cosmo. Dan juga jika Saori adalah seorang Dewi Athena. Dan juga akan ada para kesatria yang akan menjadi pelindungnya, yang dikenal sebagai Saint, yang bisa merubah semangat juang mereka menjadi baju sirah, atau disebut dengan Cloud, yang dibedakan menurut rasi bintang mereka. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba terjadi ledakan di depan mobil yang mereka kendarai. Tatsumi berusaha mengendalikan laju mobil, namun ternyata banyak sinar kekuatan yang mengincar mereka. Mobil berhasil berhenti, namun secara tiba-tiba datang seorang saint yang diutus oleh Paus untuk membunuh Saori. Dia langsung mencekik Tatsumi. Tatsumi meminta Saori untuk melarikan diri. Sementara itu, saat Saori lari, dia terjatuh karena ledakan dari belakangnya. Sementara itu, Saint tadi datang dan mendekat untuk membunuh Saori. Saori sangat ketakutan. Beruntung datang Seiya yang tepat waktu untuk menolongnya. Lalu dia mengenalkan dirinya sebagai salah satu Saint pelindung Saori. Lalu dengan bandul kalung miliknya, dia memanggil Cloud Pegasus miliknya. Setelah dia mengenakan Cloud-nya, dia bisa dengan mudah mengalahkan Saint tersebut. Ternyata bukan hanya satu Saint yang diutus oleh Paus untuk membunuh Saori. Saori dikepung oleh beberapa Saint yang lainnya. Beruntung datang Shiryu, Hyuga, dan Sun yang juga merupakan seorang Saint. Mereka semua berhasil mengalahkan para Saint yang diutus oleh Paus. Sementara itu, mereka berempat mengenalkan diri mereka pada Saori. Mereka adalah para pemuda yang telah diseleksi oleh Tuan Mitsumasa untuk melindungi Saori, karena mereka adalah yang berhasil membangkitkan kosmonya. Di Sanctuary, salah satu saint perunggu melaporkan tentang para saint yang gagal dan bisa dikalahkan oleh Seiya dan lainnya. Di sana juga ada Aiolia yang merupakan adik dari Aiolos. Paus memutarbalikkan fakta jika Aiolos adalah pengkhianat, dan juga terus menuduh jika Saori Kido adalah Athena yang palsu. Lalu di kediaman Saori, Saori masih terlihat kaget dan terkejut dengan apa yang baru menimpanya. Dia mengurung diri di kamarnya. Sementara itu, Seiya, Shiryu, Hyuga, dan Sun juga ada di sana untuk berjaga dari segala kemungkinan buruk. Lalu, saat Saori sedang menyendiri di balkon, Seiya menemuinya untuk memberikan pengertian dan berusaha menenangkan hati Saori.
Begitu juga dengan Shiryu, Hyuga, dan Shun. Shiryu juga menjelaskan jika Saori harus menuju Sanctuary karena Athena yang ada di sana adalah Athena yang palsu, alias boneka yang hanya dikendalikan oleh Paus. Di tengah pembicaraan, tiba-tiba terlihat kilatan petir yang menghantam dengan cepat. Mereka berempat dengan sigap melindungi Saori. Ternyata kilatan itu disebabkan oleh Aeolia yang datang untuk membunuh Saori dan juga mengambil Cloud Sagittarius milik Aiolos. Seiya dan lainnya langsung bersiap untuk melawan Aeolia. Aeolia bisa dengan mudah menghajar mereka berempat. Jelas, karena Aeolia adalah Sen Gold alias Sen Emas, sedangkan mereka berempat adalah Sen Perunggu. Aeolia langsung mendekat ke Saori, tapi Seiya, Shiryu, Hyuga, dan Shun terus berusaha untuk menahan Aeolia. Mereka meminta Saori untuk kabur. Lalu saat Saori kabur, dia melihat kilatan cahaya yang begitu terang dari arah tempat pertarungan. Benar saja, mereka berempat sudah babak belur dihajar oleh Aeolia. Saori memutuskan kembali dan secara mengejutkan, dia mengeluarkan Cosmo Athena yang membuat Aeolia akhirnya mulai ragu dengan Paus dan Athena yang ada di Sanctuary. Sementara untuk melindungi Saori, Tatsumi menyerahkan Cloud milik Aiolos. Lalu Aeolia meminta kepada Saori untuk datang ke Sanctuary untuk membuktikan bahwa dia adalah Athena yang asli. Aeolia pun bergegas pergi kembali ke Sanctuary. Setelah mengeluarkan Cosmo, Saori ternyata pingsan. Sementara Seiya merasa lemah karena tak mampu melindungi Saori. Saori mendatangi Seiya dan mengatakan jika dirinya siap untuk ke Sanctuary karena dia percaya jika Seiya dan lainnya bisa melindunginya. Shiryu, Hyuga, dan Shun membicarakan tentang Ikki yang merupakan kakak dari Shun dan dia juga seorang Saint. Mereka menanyakan keberadaan Ikki pada Shun, tapi Shun pun ternyata tidak tahu tentang keberadaan Ikki, tapi dia percaya jika Ikki ada di sekitar mereka untuk mengawasi. Tiba-tiba, sebuah anak panah datang dengan cepat menghujam tubuh Saori yang ternyata ditembakkan oleh Saint utusan Paus. Anak panah itu berhasil membuat tubuh Saori melemah. Lalu saat Saint tersebut melarikan diri, dia dihentikan oleh seorang Saint dengan zirah ungu yang langsung menghajar dan menghabisinya. Ternyata Saint itu adalah Ikki. Keesokannya, di bandara, Saori, Seiya, dan yang lainnya, mereka sedang bersiap untuk menuju ke Sanctuary. Seiya, Shiryu, Hyuga, dan Shun mengumpulkan bandul kalung mereka, lalu muncul cahaya yang ternyata bisa menjadi gerbang menuju Sanctuary. Mereka semua mulai masuk, begitu juga dengan Saori dan Seiya. Terlihat juga Tatsumi yang berat melepas Saori untuk pergi ke Sanctuary. Sementara di Sanctuary, Paus dan Athena palsu terus melakukan propaganda kepada para penghuni Sanctuary. Paus meminta pada semua Saint Gold untuk menghentikan Saori dan para Saint Perunggu yang mengawalnya. Akhirnya mereka berlima tiba di Sanctuary. Saori lemas melihat kemegahan Sanctuary. Seiya pun menggendongnya. Lalu Shiryu menjelaskan urutan untuk menuju ke kuil Athena. Tapi di tengah penjelasannya, Seiya, Hyuga, dan Shun malah langsung pergi karena intinya mereka harus melewati semua istana dan menganggap penjelasan Shiryu itu tidak penting. Paus terus mengawasi pergerakan mereka. Mereka berlima sampai di kuil Aries. Terlihat seorang Saint Gold menghadang mereka. Seiya langsung menyerangnya, tapi berhasil ditepis dengan mudah. Lalu Saint Gold itu mendekat dan berlutut pada Saori karena dia telah menyadari jika Saori adalah Athena yang sesungguhnya. Lalu saat membuka helm, ternyata Shiryu mengenalinya sebagai Mu, Saint Emas Aries. Mu meminta maaf atas kekeliruannya selama ini. Akhirnya Mu pun membiarkan mereka melewati istana Aries. Berikutnya, mereka menuju istana Taurus. Untuk sampai dengan cepat, Seiya yang menggendong Saori langsung melompat dan bergerak dengan cepat. Hyuga juga tak mau kalah. Hyuga sampai di istana Taurus terlebih dahulu, disusul Seiya yang datang dengan jatuh dari atap. Lalu terlihat seorang Saint Gold, Taurus Aldebaran, di sana. Seiya terus meledek Aldebaran, itu membuat Aldebaran sedikit emosi, dan akhirnya mereka pun bertarung. Seiya terus menyerang Aldebaran, tapi Aldebaran bisa dengan mudah menjatuhkannya. Melihat itu, Saori menjadi khawatir pada Seiya, tapi Shiryu meyakinkan Saori untuk percaya pada kekuatan Seiya. Seiya terus bangkit dan tak menyerah begitu saja. Lalu dengan segala usahanya, akhirnya Seiya bisa membuat tanduk Aldebaran putus. Mu datang untuk melerai pertarungan. Ternyata Aldebaran juga sepemikiran dengan Mu. Jika Saori adalah Athena yang sesungguhnya, dia hanya sedang menguji kekuatan Seiya saja. Tiba-tiba Saori jatuh dan kesakitan.
Mu langsung memeriksa tubuhnya. Ternyata serangan anak panah dari Sen utusan Paus yang menjadi penyebabnya. Luka itu membuat Cosmo Athena keluar dari tubuh Saori, dan Mu mengatakan jika ini tidak dihentikan, Saori akan mati perlahan. Mu meminta pada Seiya dan yang lainnya untuk terus melanjutkan perjalanan, dan Saori akan bersamanya dan Aldebaran, jadi mereka harus membukakan jalan untuk Saori. Tapi Mu mengingatkan jika para Sengoku adalah ksatria yang sangat kuat, jadi mereka harus berhati-hati. Seiya, Shiryu, Hyuga, dan Shun memantapkan hati untuk terus melaju ke depan. Di istana Paus, terlihat jika Cosmo Saori yang keluar ternyata diserap oleh Paus. Konsentrasi Paus pecah saat menyerap kekuatan Saori. Dia teringat semua tentangan Aiolos mengenai siapa Athena yang sebenarnya. Mereka berempat sampai di istana Cancer. Mereka dihadang oleh Sen Emas yang dikenal sangat kejam, yaitu Cancer Deathmask. Shiryu meminta lainnya untuk segera pergi, dan dia yang akan menghadapi Deathmask. Namun Deathmask tak membiarkan begitu saja. Dia menyerang Seiya, Hyuga, dan Shun. Beruntung Hyuga dengan sigap menahannya. Hyuga juga akhirnya memilih untuk membantu Shiryu. Seiya dan Shun melanjutkan perjalanan. Saat Shiryu dan Hyuga akan menyerang Deathmask, Deathmask bisa menghentikan pergerakan mereka berdua dan malah mengirim mereka berdua ke tempat lain. Kondisi Saori semakin mengkhawatirkan. Sementara itu, Seiya dan Shun sampai di istana Leo milik Aiolia. Namun tiba-tiba Shun diserang oleh Aiolia. Seiya kaget dengan Aiolia yang nampak berbeda, padahal Aiolia seharusnya sudah sadar jika Saori adalah Athena yang asli. Shiryu ternyata dikirim ke Hades, nampak Deathmask juga ada di sana, sedangkan Hyuga dikirim ke istana Aquarius. Ternyata dia dibawa oleh Camus yang merupakan gurunya. Camus meminta Hyuga untuk menghentikan usahanya, namun Hyuga menolak mematuhi perintahnya. Dia pun langsung menyerang Hyuga, dan mau tidak mau Camus harus membunuh Hyuga. Aiolia terus-menerus menyerang Seiya. Seiya berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya, namun jelas perbedaan kekuatan mereka yang membuat Seiya tak mampu berbuat banyak. Shun juga membantu Seiya dengan menahan Aiolia dengan Nebula Change miliknya. Namun Aiolia juga bisa dengan mudah mematahkan rantai milik Shun. Aiolia terlihat akan menyerang Shun, namun dengan sigap Seiya bisa menjauhkannya. Seiya meminta Shun untuk lari saat dia menahan serangan Aiolia. Aiolia langsung menyerang mereka berdua dengan petirnya. Seiya bisa menahannya. Dia juga melawan balik dengan Pegasus Meteor Force-nya. Mereka saling beradu kekuatan. Shun mengambil kesempatan itu untuk lari. Aiolia yang melihat hal itu langsung mementahkan Seiya dan langsung balik menyerang Shun. Beruntung datang seorang Sen Emas yang ternyata adalah Virgo Saka. Saka meminta Seiya dan Shun untuk langsung pergi, dan Aiolia akan diatasi. Saka menyadari jika Aiolia dipengaruhi oleh Paus. Saka berusaha untuk menyadarkannya. Sementara Hyuga terlihat babak belur setelah diajar oleh Camus. Mereka pun lalu saling beradu Aurora Execution yang merupakan jurus terhebat mereka. Singkat cerita, Hyuga akhirnya bisa mengalahkan Camus gurunya, walaupun terlihat jika Hyuga pingsan. Sementara itu, Shiryu terpojok oleh serangan Deathmask. Tapi Shiryu juga bisa melawan balik. Dengan sepenuh tenaga, dia menyerang Deathmask dan akhirnya bisa membuat Deathmask terlepas dari Cancer Cloud miliknya. Karena sudah terpojok, Deathmask melakukan tipu daya. Dia berpura-pura ingin berdamai dengan Shiryu. Lalu saat Shiryu lengah, dia mencoba untuk menyerangnya. Namun Shiryu dengan sigap bisa mementahkan serangannya. Shiryu mengeluarkan jurus terkuatnya, Rozan Shoryuha, dan bisa mengalahkan Deathmask. Sama seperti Hyuga, setelah pertarungan, terlihat Shiryu juga pingsan. Seiya dan Shun sampai di istana Scorpio. Lalu, dengan tiba-tiba, mereka diserang secara membabi buta oleh Milo, Sen Emas Scorpio. Milo terus memojokkan mereka hingga mereka sampai di istana Sagittarius. Di sana juga telah menunggu Shura. Saori, Mu, dan Aldebaran juga sampai di istana Cancer. Mereka melihat Shiryu dan Hyuga yang terkapar, lalu dia berusaha untuk memulihkan keadaan mereka dengan Cosmo miliknya. Seiya berusaha melawan Milo, sedangkan Shun terkapar setelah melawan Shura. Hal itu membuat Seiya lengah dan Milo bisa menyerangnya. Lalu saat Shura
akan menghabisi Sun, datang Ikki, kakak Sun. Ikki langsung menantang bertarung pada Shura. Singkat cerita, Milo bisa mengalahkan Seiya dan membuat Seiya tak berdaya. Sedangkan Shura juga bisa menyudahi perlawanan dari Ikki. Akibat pertarungan itu, salah satu sudut di istana Sagittarius runtuh dan di baliknya terdapat relief yang ditinggalkan oleh Aiolos yang berisi pesan tentang Paus adalah pengkhianat yang sebenarnya. Milo dan Shura kaget dengan pesan itu. Lalu datang Saka dan Aiolia yang bisa disadarkan oleh Saka dari pengaruh Paus. Lalu Aiolia juga menceritakan saat dirinya menghadap Paus dan mengatakan jika dia percaya dengan kakaknya Aiolos, jika Saori Kido adalah Athena yang asli. Paus marah dan kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Aiolia. Saka juga menambahkan jika Paus tak punya kekuatan sebesar itu. Dia menyimpulkan jika identitas Paus yang sebenarnya adalah Saga Gemini yang ternyata dulu pernah bersaing dengan Aiolos untuk menjadi Paus. Shura masih agak ragu karena dia dengan sadar telah membunuh Saga Gemini dengan tangannya. Namun Saka berusaha meyakinkan mengenai hal tersebut. Lalu Saori dan yang lainnya sampai juga di istana Sagittarius. Dia sedih saat melihat keadaan Seiya yang sekarat setelah bertarung. Saori berusaha memulihkan kondisi Seiya, namun karena keadaannya juga sedang melemah, Saori tak mampu melakukannya. Tapi Shiryu, Hyuga, dan Sun juga ikut menyalurkan kosmo mereka untuk memulihkan keadaan Seiya. Setelah melihat kosmo Saori yang terpancar membuat para Sen lainnya juga akhirnya sadar jika Saori adalah Athena yang asli. Sementara itu terlihat Aphrodite yang sedang menghadap Paus untuk melapor jika Saori dan para Sen perunggu sudah mendekat. Dia mengusulkan untuk mengevakuasi Athena, namun Paus yang merasa sudah cukup setelah dia menyerap kosmo milik Saori, dia malah menyerang Aphrodite. Seiya pun perlahan pulih, tapi itu membuat kondisi Saori malah semakin melemah. Sementara para Saint Gold dikagetkan dengan Aphrodite yang mati dan jatuh di luar istana Sagittarius. Dengan membabi buta, Paus mulai menghancurkan bangunan-bangunan di Sanctuary. Para Saint Gold bersiap untuk mengamankan Saori dan Sanctuary. Saori, Shiryu, Hyuga, dan Sun, serta Ikki juga keluar dari istana Sagittarius dan langsung berhadapan dengan Paus. Akhirnya Paus membuka wujud aslinya yang adalah Saga Gemini. Dia semakin kuat setelah menyerap kosmo Saori. Saga juga telah dibutakan oleh kekuatan dan kekuasaan. Dia bersiap-siap untuk menyerang Saori dan lainnya. Beruntung, Seiya tiba-tiba langsung melesat dan menahan serangan Saga. Seiya pun terlihat lebih kuat setelah menerima kosmo dari Saori dan teman-temannya. Seiya juga berhasil memukul mundur Saga, namun Saga tak selemah itu. Pertarungan sengit terus terjadi di antara mereka berdua. Namun terjadi sesuatu pada Cloud milik Seiya. Melihat hal tersebut, Saga langsung menyerang dengan Galaxy Explosion. Seiya sekuat mungkin menahan serangan itu. Ternyata yang terjadi pada Cloud Seiya adalah kekuatan baru yang didapat setelah menerima kosmo milik Saori dan teman-temannya. Dengan kekuatan itu, Seiya bisa menyudutkan Saga. Sementara itu, Saint Gold lainnya juga berhasil mengevakuasi bangunan yang runtuh akibat serangan dari Saga. Karena terus tersudut, akhirnya Saga mengeluarkan kekuatan terakhirnya hingga wujudnya terlihat seperti monster. Dia berusaha membunuh Saori dan yang lainnya. Dia juga secara membabi buta menghancurkan segalanya yang ada di Sanctuary. Seiya yang melihat hal itu tak gentar. Dia langsung berusaha menyerang Saga. Seiya akhirnya juga berhasil mendapatkan Cloud emas Sagittarius-nya. Dia juga berhasil menyelamatkan Saori. Singkat cerita, Seiya dan Saori berusaha untuk mendekat dan menyerang Saga. Seiya melepaskan kekuatan panah Sagittarius ditambah dengan kosmo milik Saori untuk menyerang Saga. Begitu juga Saga yang juga menyerang mereka dengan kekuatannya. Kekuatan mereka saling beradu dan bertabrakan. Dan akhirnya Seiya berhasil membinasakan Saga Gemini. Sanctuary pun kembali damai dan terang. Saga Gemini juga akhirnya sadar dengan kesalahan dan kerakusannya. Di ending terlihat Saori berpidato di depan seluruh rakyat Sanctuary. Dia berjanji dia akan sekuat tenaga melindungi Sanctuary dan seluruh penghuninya dengan kekuatan yang dia miliki.
Sekian alur film Senseiya Legend of Sanctuary. Jangan lupa untuk like jika kalian suka, dislike jika kalian tidak suka, dan jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian video ini. So, gue undur diri, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.